Surat Roma pasal yang kelima, ayat 12 sampai 21. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama, seperti yang telah dibuat oleh Adam yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab hakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita berdoa. Tuhan berkati untuk pihak wanita pada pagi hari ini. Engkau hadir bersama dengan kami dan ketika kami merenungkan firman Tuhan, Engkau membuat hati kami ini rindu, memiliki hasrat yang besar untuk semakin mengenal Engkau, mengenal cinta kasih Tuhan, sehingga kami bisa lebih mengasihi Engkau lagi. Kami berdoa supaya Tuhan menolong pembahasan pada pagi hari ini. Engkau yang memberikan kalimat-kalimat yang sungguh kami bisa cerna, yang kami mengerti, yang menyentuh hati kami, yang menggerakkan kami untuk lebih mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu dan berkati siapa orang yang hadir pada pagi hari ini. Mungkin masih ada yang di perjalanan yang tidak bisa hadir. Tuhan juga memberkati mereka. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kalau Tuhan terus pimpin, kita akan selesaikan ini ya, surat Roma sampai dengan pasal yang terakhir gitu. Mungkin ada waktu-waktu tertentu kita bikin alternate, balik lagi ke tema Women in the Bible, boleh juga gitu, wanita-wanita yang di dalam Alkitab. Tapi konsentrasi saya terutama di dalam surat Roma ya. Ini di-encourage oleh Yohanes Calvin yang di dalam kehidupannya itu mengkhotbahkan banyak sekali kitab-kitab suci. Kita kalau banding dengan kehidupannya dia itu, kita ini terlalu lambat baca Alkitab, terlalu santai mengupas Alkitab ya. Latar belakang surat Roma sekali lagi ya, untuk mengingatkan kita, untuk mengingatkan saudara dan saya. Jadi itu sekitar tahun 50-an deh, sekitar tahun 50-an AD itu ada namanya Claudius Edict dikeluarkan, itu semua orang Yahudi diekspel, diusir keluar daripada kota Roma, sehingga jemaat yang tadinya itu ya banyak juga orang Yahudi selain non Yahudi, sekarang karena orang Yahudi banyak diekspel keluar dari kota Roma, jadi tinggal minoritas, sangat minoritas di dalam jemaat Roma. Jadi keselamatan kan datang dari bangsa Yahudi, seperti dikatakan di dalam Perjanjian Baru ya, itu keselamatan dari bangsa Yahudi di dalam Injil. Tapi ini seperti kayak statementnya jadi goncang gitu, maksudnya di dalam hal ini kita bangsa, kita yang bangsa diselamatkan kok malah kita sekarang jadi yang seperti kayak kena masalah gitu. Terus ada pertanyaan tentang keadilan Allah ya, ini pertanyaan klasik kan ya. Waktu kita menderita, waktu kita sengsara, kita merasa diperlakukan tidak adil, terus kita tanya keadilan Allah itu ada di mana gitu. Kenapa justru orang-orang kafir, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah seperti kayak lebih dilindungi. Kita katanya bangsa pilihan, tapi bangsa pilihan kok malah seperti kayak gak ada pemeliharaan Tuhan. Tuhan ini keadilannya di mana gitu. Jadi pertanyaan tentang keadilan Tuhan. Jawaban kalau sudah baca di dalam surat Roma itu
sedikit mengikuti teologi perjanjian lama khususnya dari kitab Pengkhotbah ya. Jawaban tentang pertanyaan keadilan Allah ada di mana itu bisa macam-macam ya, saya bisa banyak gitu. Tapi salah satu jawaban kalau mengikuti kitab Pengkhotbah dan ini diambil oleh surat Roma yaitu memangnya kamu sendiri adil gitu. Ini kan manusia tanya kepada Tuhan. Tuhan, keadilanmu itu ada di mana gitu. Jawaban dari sorga. Memang siapa yang adil di bawah? Jawaban ini nggak enak ya gitu ya. Jawaban ini jawaban yang nggak enak gitu. Tapi masih dalam asumsi dasarnya. Orang itu berhak menuntut keadilan. Kalau dia sendiri itu perfect di dalam keadilan. Kalau kita nggak perfect di dalam keadilan. Ya, sudah nggak usah tanya keadilan Tuhan. Gitu. Itu cara yang sama sekali nggak enak didengar oleh telinga gitu ya. Tapi ini cara yang mendidik kembali. Ada banyak orang itu nggak sadar bahwa dia itu berdosa, bahwa dia itu nggak adil, dia sendiri juga nggak sempurna kehidupannya. Tapi terus tuntut keadilan, ya. Keadilan Tuhan lagi yang dituntut dalam hal ini. Gitu. Jadi kalau sudah membaca di dalam argumentasinya, ya, Paulus itu ini panjang ya, argumentasinya panjang. Tapi intinya ada mau mengatakan baik orang kafir ya itu berdosa di hadapan Tuhan. Mereka itu menekan kebenaran Allah. Sudah bisa baca di dalam pasal-pasal yang pertama gitu ya. Jadi mereka itu tahu bahwa Allah itu ada, tapi mereka sengaja suppress kebenaran itu. Jadi mereka dinyatakan sebagai bangsa yang tidak adil. Yang kedua, orang Yahudi itu ada Taurat. Orang Israel ada Taurat, tapi mereka juga tetap nggak adil. Mereka nggak menaati Taurat gitu. Jadi both Gentiles and Jews, baik orang-orang kafir, orang-orang non-Yahudi maupun orang Yahudi, semuanya itu sudah jatuh ke dalam dosa. Nggak ada yang righteous itu nggak ada, satu pun nggak ada. Gitu. Jadi kalau sudah di dalam keadaan masih mau tanya juga gitu, Tuhan keadilannya di mana? Tuhan bisa tanya balik loh, keadilanmu sendiri di mana? Kamu sendiri keadilannya di mana? Kalau kamu unrighteous, kamu kok kurang ajar ya tanya keadilannya Tuhan. Kira-kira ke situ saya masuknya. Nah, Paulus nggak pakai istilah kurang ajar sih ya, tapi ini di dalam pengertian yang bisa dikembangkan biar bisa seperti itu. Kalau kita sendiri nggak adil, kenapa berani tanya keadilan itu ada di mana? Gitu. Cuma orang yang sempurna adil itu baru boleh tanya keadilan ada di mana. Gitu. Sebetulnya yang berat tanya itu ya satu-satunya cuma Tuhan. Yang bukan Tuhan nggak ada bisa tanya kalimat seperti ini. Gitu. Sekali lagi ya, cuma orang yang sempurna adil boleh menuntut keadilan. Ini prinsip Alkitab ya. Tapi kita ini seringkali keadilan itu kan di dalam bahasa Inggris kan righteous ya, righteous atau just. Righteous dekat dengan righteousness, kebenaran, keadilan. Cuma orang-orang yang perfectly righteous boleh tanya, boleh mempersoalkan di mana ada keadilan. Ini argumentasinya daripada surat Roma ya. Tetapi kita tahu di dalam kehidupan ini seringkali orang itu bukan righteous, tapi self-righteous. Bukan righteous, tapi self-righteous. Apa itu? Merasa adil sendiri gitu. Gak adil, tapi merasa dirinya adil. Gak benar, tapi merasa dirinya benar. Nah, orang-orang yang self-righteous seperti ini ya. Ini adalah orang-orang yang tuntut keadilan. Dia gak sadar bahwa dia itu self-righteous sebetulnya. Tapi kalau saudara dan saya sadar kita ini unrighteous, sudah gak usah tanya keadilan. Better kita tanya kepada diri sendiri, kenapa saya nggak adil? Kenapa saya nggak setia dan kenapa nggak adil? Bukan tanya Tuhan, di mana keadilan dari Tuhan. Saya bukan menggampangkan ini ya, beratnya masalah yang sedang menimpa orang-orang Yahudi yang diusir dari kota Roma gitu. Itu penderitaan yang sulit indeed gitu. Itu bukan sesuatu yang bisa dihadapi dengan humor dan ketawa-ketawa. Memang bukan gitu. Tapi ini menjadi satu perenungan yang perlu dilakukan oleh mereka gitu. Paulus menjawab dengan cara seperti itu. Sudah membaca di dalam ini ya pasal yang ketiga di situ kan dikatakan bahwa semua orang itu sudah jatuh. Ayat yang terkenal itu loh 23. Semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang. Jadi yang Gentiles itu berdosa, unrighteous, yang Jews juga unrighteous juga berdosa gitu. Jadi bicara tentang universal sin. Bicara tentang universal unrighteousness gitu. Sehingga semua mulut harusnya itu bungkam gitu. Semua mulut itu harusnya diem. Gak ada lagi pertanyaan seperti itu. Tapi Paulus bukan selesai sampai di situ loh. Maksudnya kamu semua kan berdosa, kamu semua kan gak adil. Sudah gak usah tanya lagi terus selesai. Itu surat Roma selesai. Bukan begitu loh. Ini terus bicara gitu. Paulus terus bicara ya. Tapi pendekatan pertama ini penting. Karena kalau kita gak beres di dalam bagian ini ya. Kita gak akan beres di dalam mengenal Tuhan gitu. Sekali lagi, kita kalau nggak beres bahwa kita ini sendiri berdosa, nggak adil, dan karena itu nggak layak
untuk menuntut keadilan. Kita nggak bisa ngomong ke kalimat selanjutnya, nggak ada gunanya. Itu semua akan menjadi satu dasar teologi yang dibangun di dalam fondasi yang ambruk nanti gitu, fondasi yang salah. Karena apa? Ya karena ini bagian depannya nggak beres. Gitu. Bagian depan itu mulai dengan kamu semua orang berdosa, kamu semua orang yang tidak adil gitu. Hakmu apa untuk tarik keadilan itu apa sebetulnya? Gitu. Kalau bagian ini kita sadar dengan rendah hati ya, lalu kita saya ini nggak layak tanya keadilan. Kalau saya sendiri nggak adil, kok saya tanya keadilan gitu. Kalau bagian ini kita bisa terima ya, baru kita bisa bicara tentang kalimat-kalimat selanjutnya. Ini fondasi yang penting untuk surat Roma ya. Nah, lalu terus kemudian kita masuk di dalam ini ya, pasal tadi introduksi yang mengingatkan kita sudah pernah bahas ayat ke-12 ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu dosanya Adam. Oleh dosa itu juga maut ya, kematian. Maut juga menjalar kepada semua orang. Gak ada orang gak mati ya, sudah tahu ya. Menarik loh saya, memang binatang-binatang juga mati, kucing mati, anjing mati dan sebagainya. Tapi saudara tahu ada teman-teman yang keep regenerating ya. Saudara nggak tahu ya ini ya. Saya barusan dari Hildesheim, saya itu UNESCO, Hildesheim, kota kecil di Jerman. Apa itu ada mawar ya, Rosenstock itu apa ya Pak Indonesia? Ya mawar gitulah, saya tanaman mawar satu ini ya Pak. Itu umurnya kira-kira sudah 800 tahun lebih. 800 tahun masih ada di sana gitu. Jadi dia keep regenerating. Apa ya? Itu heran loh. Di dunia itu ada yang nggak mati-mati kayak begini. Seperti kayak hidupnya itu kekal gitu seolah-olah. Tapi sudah mesti bedakan antara hidup kekal dengan apa ini? Dengan eksistensi yang panjang ya. Itu dua hal yang berbeda saya kalau di dalam Alkitab. Hidup kekal itu bukan sekedar eksistensi panjang loh, bukan. Hidup kekal kalau menurut Yohanes kan mengenal Allah ya. Nah, orang itu hidupnya pendek di dalam dunia tapi dia mengenal Allah. Ya dia memiliki kehidupan yang kekal. Tapi ada orang hidupnya panjang sekali mungkin 103, 104, 119 atau apa gitu ya. Tapi nggak mengenal Allah, ya itu bukan hidup kekal anyway gitu maksudnya. Bukan cuma sekedar hidup selama-lamanya maksudnya gitu. Hidup kekal itu bukan cuma hidup selama-lamanya. Apalagi hidup di dalam pengertian biologis gitu. Sehingga waktu kita membicara di bagian ini ya manusia itu kesementaraannya ya, transitory ya. Dia itu melayang lenyap, setelah itu hilang dan sebagainya. Itu ada sesuatu empiris, sesuatu yang ada orang bilang ini ya, doktrin Kristen yang paling empirical. Tahu empirical nggak sih? Itu bisa diverifikasi di dalam kenyataan hidup gitu ya. Maksudnya gini loh, kalau kita bilang Allah Tritunggal, orang dunia bisa, ya itu kan menurut lu. Itu kan menurut lu Allah Tritunggal. Loh, Yesus bangkit. Ya itu kan menurut lu Yesus bangkit gitu kan ya. Itu susah diverifikasi gitu kan ya. Susah dibuktikan secara kasat mata gitu ya. Ada orang teolog bilang ini. Perhaps doktrin Kristen yang paling empiris ya, paling nggak bisa ditolak itu doktrin dosa gitu. Maksudnya di dunia itu dosa itu so real gitu ya, itu adalah sesuatu fakta yang orang itu nggak bisa tolak gitu. Memang dimanapun ada dosa. Ini kita bicara tentang universality of sin. Dosa itu begitu universal ya. Nggak ada orang itu diajarkan untuk berbuat dosa, nggak ada. Nggak ada orang diajarkan untuk pelit, diajarkan untuk egois dari kecil dan ini datang dari mana gitu. Maka di dalam doktrin reform kan kita mengajarkan tentang original sin ya, dosa asali ya. Original sin. Nggak semua gereja saya terima doktrin original sin ya. Tapi doktrin original sin ini adalah dari Alkitab ya, bukan dari Augustinus. Agustinus misalnya menekankan bagian ini, terus kemudian diteruskan oleh reformator seperti Luther dan Calvin, Zwingli dan sebagainya. Tapi ini sebenarnya ada pengajaran Alkitab. Original sin itu maksudnya apa saya? Orang waktu lahir itu sudah dengan kecenderungan berdosa. Naturnya itu sudah natur dosa. Orang lahir bukan dalam satu keadaan yang baik ya, atau bukan baik, katakanlah nggak netral lah itu saya, seperti kertas kosong. Lalu tergantung lingkungan mencemari dia jadi kotor. Kalau dia dididik dengan pendidikan moral yang bagus ya dia jadi baik itu misalnya. Itu bukan pengajaran yang kita terima di dalam Alkitab itu. Tapi kita percaya manusia itu sejak di dalam kandungan dia dikandung di dalam dosa. Dan ini karena satu orang yaitu Adam. Ya, Adam itu menjadi wakil daripada seluruh manusia. Kejatuhannya ke dalam dosa itu membawa manusia jatuh di dalam dosa.
Nah, kalimat karena ini menarik, karena itu kan biasanya dipakai sebagai sesuatu yang sifatnya itu alasan gitu kan ya. Saya ini karena itu gitu kan ya. Karena itu berarti penyebab kan ya. Penyebab itu lebih dulu atau lebih belakangan? Coba sekali lagi saya. Di reform tuh mesti mikir ya, mesti mikir gitu di reform. Coba sekali lagi, karena itu lebih dulu atau belakangan? Lebih dulu kan ya. Saya sakit perut karena makan terlalu pedas gitu ya. Berarti saya makan pedas dulu berarti sakit perut gitu kan ya. Jelas kan? Ya, jadi karena itu kan penyebab dan karena itu lebih dulu dong harus saya deh. Tapi kalau sudah baca seperti itu ya, saya baca lagi ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Nah ini semua orang berbuat dosa terlebih dahulu baru ada original sin. Atau ada original sin karena itu semua orang akhirnya berbuat dosa. Iya kan? Sebetulnya kan ada original sin dulu makanya akhirnya semua orang berbuat dosa. Tapi kenapa di sini Paulus pakai kata karena? Saudara, maksudnya ada sedikit kesulitan kan di sini ya. Jadi yang mana yang lebih dulu di sini, yang mana yang penyebab dan seterusnya gitu. Lalu kalau penyebabnya itu adalah original sin, yang itu yang lebih dulu. Lalu kenapa pakai kalimat karena di sini ya? Nah, kalimat karena di sini saudara nggak boleh mengerti sebagai satu kalimat yang artinya itu penyebab gitu. Tapi di dalam pengertian fakta yang membuktikan gitu. Karena di dalam pengertian faktanya semua orang itu telah berdosa ya. Karena itu ya. Karena itu kita mesti percaya ada original sin. Saudara nangkep ya maksudnya. Semua orang itu nggak ada yang nggak berdosa, betul kan ya? Nah ini kan fenomena aneh gitu. Kok bisa kayak begini gitu misalnya? Misalnya ya, semua orang itu jarinya itu selalu pendek sebelah gitu misalnya. Ini kan sesuatu yang aneh gitu kan ya. Kan aneh kan saya. Kenapa kok nggak bisa variasi gitu misalnya? Semua orang itu sama gitu misalnya. Ini sesuatu yang kenapa ya gitu? Terus kita mempertanyakan gitu. Nah ini waktu dikatakan semua orang telah berbuat dosa. Faktanya itu semua orang itu berbuat dosa. Karena itu ya. Karena itu membuktikan bahwa ada original sin. Ada Adam yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan akhirnya dia membawa kuasa dosa bersama dengan itu maut ke dalam dunia. Gitu. Dan orang itu nggak bisa melepaskan diri dari itu. Ini kita bicara tentang kekerasan lah, bicara tentang ini, bicara tentang apa itu, tentang radikalisme lah atau apa dan sebagainya. Kadang-kadang kan selalu dikatakan atau ini kalau di Eropa bicara tentang apa itu namanya xenofobia, itu anti terhadap orang asing dan sebagainya, rasisme dan sebagainya. Orang kan bilang kurang pendidikan gitu ya. Education. Education sih bukan nothing memang, bukan gitu. Tapi education kalau dimengerti di dalam pengertian moral education ya, itu sangat ada batasnya. Teroris itu banyak yang sangat pintar loh, itu bukan orang bodoh, itu orang-orang yang sangat akademis. Education, ada mereka education, Pak education nggak merubah mereka. Kalau kita bilang educationnya salah gitu. Aristotle itu sangat percaya education, sangat percaya pendidikan. Dia bilang melalui pendidikan orang itu bisa punya habit, bisa punya karakter dan sebagainya. Tapi dari perspektif Kristen, bukan pendidikan, bukan. Tapi kelahiran kembali. Orang kalau nggak ada kelahiran kembali, mau pendidikan apapun juga nggak akan berubah. Itu cuma jadi kesopan santunan saja. Cuma jadi adat, cuma jadi kebudayaan. Saya baru dari Jepang, orang di sana itu sangat sopan gitu. Luar biasa sopan. Ya, kalau kita naik ke MRT gitu ya, itu mereka seperti kayak dibanding kalau di Singapura jauh sekali gitu ya. Pernah pergi ke Singapura, orang naik langsung duduk gitu ya, terus habis itu pura-pura tidur. Kalau di Jepang orang itu ya datang, dia sudah di depan, tapi kalau ada orang lain seperti kayak perlu dia mundur gitu. Wah ini tinggi sekali kebudayaannya. Betul-betul sangat, meskipun ini sih to be fair, waktu pulang kerja jam 5, jam 6 mulai agak berubah sih ya, karena capek gitu ya. Saya ngelihat pulang jam 5, jam 6, ada yang rebutan juga ternyata di Jepang gitu. Ya sedikit mirip Singapura. Tapi Singapura pagi-pagi pun juga sudah rebutan gitu.
intinya saya mau ngomong apa? Itu negara yang sangat-sangat tinggi, dia punya apa ini kebudayaan, maksudnya ini ya, adat istiadatnya, manner dan sebagainya, sangat-sangat sopan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi di dalam bagian-bagian yang lain, ya, terus kemudian ada orang bunuh diri, ada orang kesepian, ada ya tiba-tiba jomplang di tempat yang lain gitu, yang kita seperti nggak ngerti ya, kenapa kok nggak bisa cover bagian itu? Gitu. Emang nggak bisa sih. Kalau cuma education, kebudayaan, nggak membawa kita ke dalam kehidupan yang lebih baik. Jadi ini ada satu fakta ya, waktu dikatakan semua orang itu telah berbuat dosa. Kenyataan kan memang actual sin itu ya, betul ya. Kita ini berdosa secara aktual. Nah ini dalam pembicaraan kan ada original, ada aktual. Sin original, sin actual. Ya. Ada orang mempersoalkan, ini nggak fair dong, saya kena pengaruh original sin. Saya nggak tahu apa-apa, yang jatuh kan Adam gitu. Saya sekarang jadi nggak bisa lagi dan sebagainya. Tapi pembungkaman daripada argumentasi yang membungkam itu adalah kamu sendiri berdosa nggak sih sebenarnya? Secara aktual. Nggak usah ngomong original lah. Kita exclude urusan original sin. Secara aktual kita ini berdosa kan? Berdosa kan? Terus problemnya ada di mana? Kayak gini. Orang kita sendiri secara aktual memang benar-benar berdosa. Dan itu dari keadaan diri kita sendiri kan. Dari keinginan kita sendiri gitu. Jadi Paulus argumentasinya justru mengatakan justru karena kamu ada actual sin itu membuktikan ada original sin gitu. Nah, enggak sih bagian ini ya. Maksudnya Paulus nggak mau mengatakan sebenarnya karena ada original sin, kamu inescapable ya, mau nggak mau harus melakukan dosa. Bukan begitu loh saya. Tapi dia mulai dari kenyataan hidup sehari-hari itu. Itu pakai karena di situ maksudnya. Kan kamu semua sudah berbuat dosa, itu membuktikan memang berarti memang ada original di dalam hal ini. Gitu. Ada Adam yang sudah jatuh ke dalam dosa dan dosanya dan bersama dengan itu maut itu menjalar kepada semua orang. Dan ini bahkan sebelum hukum Taurat ada, dosa itu sudah di dalam dunia. Maksudnya gini saya, ada orang yang berpendapat seperti dosa itu ya dianggap dosa baru setelah ada peraturan gitu ya, baru setelah ada hukum gitu. Sebetulnya dosa itu ada peraturan, nggak ada peraturan ya sudah dosa gitu. Cuma dengan adanya peraturan semakin menyatakan bahwa itu ada dosa gitu kan ya. Gini deh, saya ambil contoh sederhana. Sebelum ada lampu merah di tikungan tertentu gitu ya. Saudara ngebut-ngebutan sudah bisa kan ya. Lalu terus kemudian dibilang, kan nggak ada lampu merah. Gitu misalnya. Atau gini lah, kan nggak ada polisi. Kan nggak ada polisi gitu, nggak ada tilang, nggak ada polisi. Nggak ada polisi, nggak ada polisi. Dia sudah ada, kecenderungan berdosa itu sudah ada dan juga anyway sudah jadi aktual juga dalam hal ini. Cuma lampu merah memang seperti memperberat, seperti menyatakan kehadiran polisi, menyatakan bahwa kamu bersalah. Waktu nggak ada polisi, nggak ada yang keluarin surat tilang dan sebagainya. Tapi bukan berarti nggak bersalah loh. Ya, jelaskan ya dalam hal ini. Maka di sini sebelum hukum Taurat ada, sebelum ada jangan ada padamu Allah yang lain dan sebagainya. Jangan membunuh, jangan berzina. Sebelum ada ini, ya bukan berarti di situ nggak ada pembunuhan, perzinahan dan kurang ajar terhadap orang tua dan sebagainya. Bukan berarti nggak ada loh. Gitu. Cuma belum disingkapkan bahwa itu adalah disebut dosa oleh Taurat. Tapi itu sendiri sudah dosa. Gitu. Cuma Taurat belum menuduh bahwa itu dosa karena ini belum ada, gitu, belum diberikan. Maksudnya Taurat itu mulai Musa gitu dalam hal ini ya. Paulus pakai istilah Taurat itu mulai Musa maksudnya. Sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dalam dunia. Tapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Betul kan ya? Seperti kayak saudara nyalip sembarang, ngebut sembarang, kalau ada polisi jadi nggak diperhitungkan sebagai kesalahan. Nggak diperhitungkan bukan berarti itu bukan kesalahan loh. Itu tetap kesalahan, tapi nggak diperhitungkan sebagai kesalahan karena memang belum ada polisi di situ. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama. Seperti yang telah dibuat oleh Adam. Sebelum Musa, sebelum ada Taurat ya, di dalam zaman Adam. Memang belum ada Taurat. Taurat di dalam pengertian diberikan kepada Musa ya. Tapi ini orang sudah berbuat dosa. Caranya bukan dengan cara yang sama. Yang ini berdosa setelah Taurat diberikan. Yang ini belum ada Taurat. Ya sudah berdosa juga gitu. Misalnya di dalam Roma 1 kalau sudah ingat ya, orang-orang yang nggak punya Taurat, bangsa kafir itu kan nggak punya Taurat ya. Mereka juga berdosa, kan hati nurani mereka itu seperti Taurat kan ya.
Tapi mereka nggak taat kepada hati nurani mereka, ditegur mereka mengeraskan diri dan sebagainya. Itu kan juga dosa. Mereka berdosa dengan cara yang berbeda, bukan cara yang sama. Orang yang punya Taurat dihakimi menurut Taurat. Orang yang nggak ada Taurat, memang nggak dihakimi menurut Taurat karena mereka nggak punya Taurat. Tapi hati nurani mereka itu kan Taurat. Tetap menyatakan bahwa mereka berdosa di dalam hal ini. Kadang-kadang orang bilang istilah ini ya, apa itu, nggak tahu itu memang lebih bahagia gitu ya. Makin banyak tahu, makin banyak dihakimi gitu. Jadi terus sebagian orang berpikir, oh gitu saya lebih banyak tahu aja. Jadi nggak tahu apa-apa. Oh saya nggak tahu gitu ya. Oh saya baru tahu gitu. Dijengkelin kalimat itu ya. Saya baru tahu. Gitu. Nggak ada common sense orang kayak gini. Nggak ada common sense, nggak ada hati nurani juga perhaps gitu. Tapi nggak ada excuse sebetulnya gitu. Nggak ada Taurat pun ya. Orang juga sudah berbuat dosa, meskipun bukan dengan cara yang sama. Dengan cara yang lain, maksudnya tahunya karena hukum Taurat. Tapi nggak bisa ada excuse di dalam hal ini ya. Maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa. Juga atas mereka tidak berbuat dosa dengan cara yang sama yang telah dibuat oleh Adam. Gini saya, Adam waktu pertama ya, itu diciptakan dalam kesucian yang positif ya. Ini pengertian Agustinus tulis ya, itu sangat terkenal, dia pakai bahasa Latin. Posse peccare, posse non peccare ya. Sebelumnya ini apa, ada kemiripan posse peccare, posse non peccare. Posse itu possible ya, peccare itu to sin gitu. Possible to sin, possible not to sin. Posse peccare, posse non peccare. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, itu dia jadi dia pasti berbuat dosa gitu. Tidak mungkin tidak berdosa, non posse non peccare dong ya. Tidak mungkin, not possible not to sin gitu. Non posse non peccare. Not possible not to sin gitu. Maksudnya pasti selalu berdosa gitu ya. Setelah jatuh dalam dosa. Nah setelah kita disucikan di dalam Kristus, itu jadi posse peccare. Nah, ini mirip ya sama ini ya. Tapi tekanannya berbeda gitu. Posse peccare, posse non peccare. Posse non peccare. Saya jelasin lagi yang 1 dan 3 ya. Nah, yang terakhir kita waktu di sorga itu non posse peccare, nggak mungkin untuk berdosa. Non posse peccare ya. Agustinus ini. Jadi gini saya, ini penekanannya adalah waktu Adam itu diciptakan di dalam kesucian yang positif loh. Tapi dia itu bisa berdosa, dia posse peccare ya. Penekanannya di sini saya, di posse peccare ini dalam kurung. Yang ini dalam kurung. Tentu saja juga posse non peccare juga. Seandainya Adam memilih untuk taat, dia bisa nggak berdosa kan ya? Dia diciptakan dengan kesucian positif. Maksudnya sebelum dia jatuh dalam dosa, kemungkinan untuk taat itu bisa gitu. Setelah dia jatuh dalam dosa, dia nggak ada kemungkinan untuk taat itu nggak bisa gitu. Makanya non posse non peccare, nggak pasti berdosa gitu ya. Nah setelah manusia itu ditebus, percaya di dalam Kristus, ada kemungkinan untuk tidak berdosa. Posse non peccare, penekanannya di sini, yakni di dalam kurung. Memang masih bisa jatuh dalam dosa, betul kan ya? Saudara dan saya masih bisa jatuh dalam dosa kan ya? Tapi penekanannya itu lebih kepada mungkin untuk taat gitu. Mungkin untuk tidak berdosa. Nah di sini Adam waktu diciptakan, itu dia ada kemungkinan untuk berdosa memang gitu. Ada kemungkinan untuk berdosa ya. Ada kemungkinan untuk tidak berdosa juga. Tapi dia akhirnya memilih berdosa kan ya. Jadi setelah itu nggak mungkin lagi nggak berdosa. Selalu berdosa gitu. Semua manusia. Nah, terakhir nanti di sorga, manusia itu tidak mungkin berbuat dosa. Ya. Maksud saya gini, dikatakan di situ tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam. Adam itu berbuat dosa, ya. Dia berbuat dosa dari kemungkinan untuk bisa tidak berdosa. Dan dia jatuh ke dalam dosa. Dia menyalahgunakan kebebasan yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga akhirnya dia membawa seluruh umat manusia jatuh ke dalam dosa. Ya. Dia di stage ini ya. Sekarang kita semua di stage ini. Kita nggak bisa di stage ini lagi gitu. Tapi kita nggak terus di stage ini.
kita bisa masuk ke stage ini, ya di dalam Kristus dan hanya di dalam Kristus bisa lagi tidak berdosa gitu. Tapi sebelum kita percaya Kristus, manusia itu nggak sudah pasti perbuatannya itu jahat di hadapan Tuhan. Perbuatannya itu nggak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi manusia begitu lahir, manusia setelah Adam begitu lahir, dia di dalam keadaan yang tidak mungkin tidak, dia pasti berbuat dosa. Gitu. Sejak dari kandungan ya, di sini. Adam kan tidak, ya. Adam nggak begitu loh. Adam pada mulanya dia bisa tidak berdosa. Tapi manusia setelah Adam nggak dia pasti berdosa. Gitu. Makanya panggilan ya untuk percaya kepada Injil di dalam Kristus itu begitu penting. Karena kalau kita menolak Kristus, kita tetap akan di dalam dosa terus. Gitu. Gak ada kemungkinan untuk bisa berbuat baik menyenangkan Tuhan itu. Gak ada kemungkinannya, gak ada. Menjadi orang yang moral tinggi, seperti kayak tadi saya cerita orang-orang di Jepang, yang itu mungkin, kalau itu mungkin. Menjadi orang yang ketemu senyum, ya tunduk, ya selamat pagi tante, gitu. Oh itu bisa. Itu bisa dilakukan oleh dunia pendidikan. Gitu. Tapi kalau bicara tentang ketaatan kepada Allah, ya hidup menyenangkan Kristus, itu nggak ada kemungkinan kecuali kelahiran baru di dalam Kristus. Kita kita tuh jangan take for granted orang itu di gereja. Saya ngomong gini bukan untuk saudara jadi judgmental ya. Jangan lahir baru bukan itu maksudnya. Kita lihat cermin aja lah. Saya sendiri lahir baru atau enggak gitu. Tapi gini sih, orang pergi ke gereja bertahun-tahun, itu nggak tentu lahir baru loh. Pendeta pun nggak tentu lahir baru sih. Pendeta nggak tentu lahir baru. Penatua, ya diaken, pengurus, aktivis, dan nggak tentu lahir baru. Jadi kita jangan naif ya. Ini orang sudah lama di dalam gereja. Di dalam Kristus ya, bukan di dalam gereja. Di dalam gereja itu one thing. Ada kecoa juga di dalam gereja. Kecoa juga di dalam gereja. Nyamuk juga ada di dalam gereja. Gitu. Tapi kita di dalam Kristus panggilannya, bukan di dalam gereja. Sekali lagi ya. Mereka tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang dibuat oleh Adam. Ya adalah gambaran dia yang akan datang. Nah di sini Paulus mulai mengantisipasi ya. Kristus, dia ya itu Kristus maksudnya. Gini saya, kalau kita belajar di dalam doktrin reform itu kan total liberty ya, kejatuhan manusia, ketidakmungkinan untuk berbuat baik dan sebagainya. Ini seperti gambaran pesimistik dan sebagainya. Tapi gambaran ini penting saya, ini fondasi ini penting untuk bisa membangun ini loh, cerita tentang kemuliaan Kristus, tentang keselamatan di dalam Kristus. Ya, itu dimulai dari cerita kebangkrutan kerohanian manusia. Sudah nangkep ya kaitannya. Maksudnya gini saya, ada teologi yang mengatakan enggak, manusia jatuh ke dalam dosa. Memang jatuh ke dalam dosa. Tapi dia sebetulnya masih bisa kok memilih yang baik gitu. Dia masih ada free will, dia masih ada kehendak bebas untuk dia memilih Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Dia kan cuma sakit. Tapi kalau kita orang reform bilang enggak, dia mati. Bukan sakit, tapi mati itu. Makanya kita bicara doktrin pilihan. Karena orang mati itu saya nggak bisa merespons dari kematiannya, nggak ada kemungkinan itu. Kalau orang sakit ya dia masih bisa dengar gitu kan ya. Sudah pernah dengar ini kan pakai ilustrasi dari sisi Tuhan sudah mengulurkan talinya gitu kan ya. Misalnya orang tenggelam ibaratnya gitu. Dari sisi manusia masih menggapai tali yang sudah diulurkan oleh Tuhan gitu kan ya. Sudah pernah dong dengar ilustrasi kayak gini ya. Jadi kita ini seperti orang yang sudah tenggelam ya, tapi belum mati. Dari sisi Tuhan sudah mengulurkan talinya. Dari sisi kita mesti menangkap tali itu. Nah tergantung kepada saudara dan saya apakah kita mau menangkap tali itu gitu. Masalahnya manusia itu sudah tenggelam, dia sudah airnya sudah masuk semua, dia sudah mulai sinking gitu. Terus Tuhan kirim tali gitu maksudnya. Ya nggak ada yang berespons. Semuanya sudah tenggelam, sudah mati kok sebetulnya gitu. Jadi bagaimana? Tuhan bukan cuma kirim tali, tapi ini ilustrasinya ya, kalau di dalam doktrin reform itu Tuhan angkat dia keluar, lalu di CPR gitu, di resuscitation ya, apa itu namanya? Apa ya bahasa Indonesia? Resuscitus apa? Ya itulah, sudah tahu lah. Maksudnya dia sudah nggak bisa menolong dirinya sendiri, itu Tuhan harus melakukan itu gitu.
Baru dia bisa respons gitu, lalu kirim tali. Ya nggak ada orang berespon terhadap tali, nggak ada. Jadi gambaran kita memang berbeda saya dengan ini ya, dengan orang-orang Arminian, dengan beberapa ini ya Pak. Ya, kita tetap menyebut mereka saudara ya. Itu bukan bidat by the way ya. Cuma kita ada perbedaan pandangan di dalam hal ini. Kalau di dalam Reform kita mengikuti ini saya mengikuti gambaran diajarkan Calvin, Agustinus dan juga Paulus sendiri. Nggak ada kemungkinan sebetulnya orang itu berespons dengan benar. Kecuali ada kebangkitan roh. Dan itu cuma bisa oleh Roh Kudus. Makanya pemilihan gitu. Karena yang dibangkitkan itu Tuhan memilih itu berarti. Nggak semua orang dibangkitkan. Dan ini bukan tergantung kita. Tuhan saya mau dibangkitkan. Oke saya bangkitkan. Bukan. Nggak bisa ngomong. Sudah mati sama sekali gitu. Tapi kenapa penting untuk menggambarkan gambaran yang seperti kayak sangat pesimistik ya. Sangat low dan karena nggak ada harapan sama sekali. Justru untuk menyatakan kemuliaan Kristus yang begitu besar. Ini bukan kata terakhir saya. Bahwa manusia itu begitu buruk. Ya. Ini bukan kata terakhir loh, bukan. Di dalam teologi Paulus ya. Ini adalah permulaan untuk membahas tentang keselamatan yang begitu besar dan begitu mulia. Begitu indah yang ada di dalam Kristus. Ya, kalau kita bahas doktrin total depravity, ya kejatuhan cuma berhenti di dalam dosa gitu ya. Ya helpless kayak gini. Ini kan negatif sekali gitu. Nggak menolong apa-apa. Ini saya ambil spiritualitas saya. Kita bisa bicara tentang kelemahan manusia, kita bisa bicara tentang keburukan manusia dan lain. Tapi kalau saudara nggak mengakhiri dengan kasih karunia, saudara bukan orang Kristen. Ada orang lihat kelemahan orang lain ya, keburukan orang lain ya, dia berhenti di situ. Gitu. Coba saudara bayangkan kalau Paulus berhenti di ayat ini. Gitu. Di dalam Adam kita semua nggak mungkin lagi taat kepada Tuhan, dunia begitu jahat dan sebagainya. Terus setelah itu selesai gitu. Wah, jadi gimana dong keadaan kita ini? Naas banget ya, sial bener kayak gini, sudah nggak ada pertolongan, nggak ada apa-apa. Tapi kita seringkali dalam kehidupan ya, waktu kita melihat kelemahan orang lain ya, dan sebagainya, kita berhenti di situ. Kita nggak terus masuk kepada Kristus gitu. Itu bukan surat Roma, saya bukan. Surat Roma itu bukan berhenti pada kelemahannya manusia. Surat Roma itu bukan berhenti pada kejatuhan Adam, setelah itu selesai gitu ya. Tapi dia bicara tentang kasih karunia setelah itu. Kita cuma bisa membicarakan kelemahan sedalam-dalamnya. Kekurangan saya khotbah ini kemarin, kekurangan gereja sedalam-dalamnya. Cuma dari perspektif anugerah. Kalau nggak ada perspektif anugerah, nggak bisa bicara kekurangan. Saudara, kalau nggak ada perspektif kasih karunia, cinta, ya, anugerah tentang orang lain, tapi kita membicarakan kelemahan, nggak usah bicara. Nggak usah bicara. Itu bukan surat Roma. Karena orang yang cuma bicara dosa, orang cuma bicara kekurangan, tapi nggak terus masuk pada kasih karunia. Itu bukan Kristen sebetulnya. Itu bukan ajaran Kristen. Jadi ini introduksi sebetulnya gitu saya. Doktrin dosa introduksi. Introduksi untuk masuk kepada doktrin keselamatan. Kalau di dalam tulisan Paulus. Sekali lagi ya. Kita berani membicarakan dosa itu sedalam-dalamnya, serusak-rusaknya. Total depravity. Kenapa? Karena kita percaya sola gratia. Orang yang nggak percaya sola gratia, orang yang nggak percaya anugerah Tuhan, yang nggak percaya kasih karunia belas kasihan Tuhan, pengampunan Tuhan, kasih karunia yang besar dan sebagainya, dia akan sangat pelit bicara tentang kerusakan manusia. Sudah bisa ngerti nggak logik ini? Saya kemarin jelasin di khotbah. Gitu. Kalau kita tahu ada orang yang begitu mengasihi kita bisa bicara kelemahan kita lebih transparan kan ya. Tapi kalau kita tahu orang ini sangat judgmental, sangat benci pada kita ngomong sedikit pun tidak kan. Jadi kita nggak bisa bebas tentang kelemahan kita kan. Karena kita tahu orang judgmental gitu. Betul kan saya? Tuhan kita itu bukan judgmental gitu. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang datang untuk menghakimi dunia, tapi datang untuk menyelamatkan. Menurut Yohanes. Jadi Tuhan yang demikian yang datang untuk menyelamatkan. Itu mengundang kita untuk bisa bicara dosa seluas-luasnya. Karena kita tahu ada anugerah lebih besar lagi. Tapi celaka saya kehidupan kita yang membicarakan dosa lebih besar tapi nggak bicara anugerah. Saya teruskan ya, ayat 15. Tetapi karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Ya. Adam melanggar, betul. Dan bersama dengan pelanggarannya, dia menghancurkan seluruh dunia. Waduh itu gambaran pesimis sekali ya. Apa ini gitu. Tapi terus kemudian kasih karunia Allah itu tidak sama dengan pelanggaran Adam. Maksudnya lebih tinggi, lebih dalam, lebih besar, lebih luas. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Ini fakta ya.
Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang. Karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kita bisa melihat diri kita di dalam Adam ya. Di dalam segala keburukan, kejelekan kita ya. Kebangkrutan kita ya. Kita bisa melihat diri kita setelah itu di dalam Kristus. Ya. Yang menyelamatkan kita. Adam di sini seperti kayak model ya. Kristus juga di dalam hal ini ya. Tapi dalam jalan Adam seharusnya membawa kita kepada Kristus. Bukan berhenti kepada Adam. Kalau berhenti kepada Adam ya itulah gambaran kemanusiaan yang mengakibatkan orang itu jadi sinis, sarkastik gitu kan ya. Sudah tahu ya, di dalam kehidupan yang banyak dengan penderitaan, kesulitan, ketidakadilan dan sebagainya. Bisa membawa orang jadi sinis, betul kan? Sudahlah yang namanya gereja. Termasuk gereja reform, apalah. Mulai sinis ya, mulai sinis itu. Itu orang yang berhenti pada pelanggaran Adam. Gitu. Dia nggak masuk kepada Kristus. Gitu. Dia berhenti di sana. Gitu. Betul kok, yang dia ngomong itu betul. Itu bukan salah, itu fakta, benar kok, fakta. Memang hancur benar gitu, tapi dia berhenti di situ. Paulus nggak berhenti di situ. Paulus melanjutkan pembicaraan kepada Kristus dan kasih karunia-Nya. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya. Yang dilimpahkan atas semua orang karena satu orang yaitu Yesus Kristus. Dilimpahkan semua orang ini needless to say ya, maksudnya saya bukan dimengerti dalam pengertian keselamatan universal. Semua orang regardless dia percaya, nggak percaya, dipilih, nggak dipilih, akhirnya diselamatkan secara borongan oleh Kristus. Bukan itu maksudnya. Istilah semua di sini dalam pengertian perwakilan, maksudnya semua gitu. Semua bukan berarti semua individu maksudnya. Tapi bahwa keselamatan yang di dalam Kristus itu universal juga. Sama seperti kejatuhan Adam itu universal, ya. Dosa itu universal. Keselamatan yang ada pada Kristus itu juga universal. Maksudnya bukan cuma untuk orang Yahudi, tapi juga untuk orang kafir juga. Bukan cuma untuk orang Yunani, orang Indonesia juga. Semua orang. Semua maksudnya. Kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu, maksudnya pelanggarannya Adam, pelanggaran kita semua ya, telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sudah lihat ya, argumentasinya Paulus itu paralel ya, tapi paralelnya nggak simetris, paralelnya bukan seimbang, tapi selalu kasih karunia itu yang lebih tinggi gitu. Jadi ada Adam, ada Kristus ya, lalu ada apa lagi? Adam ada pelanggaran ya. Lalu paralelnya apa di sini? Kita tulis saja ya supaya lebih jelas ya. Coba sudah membantu saya gitu. Adam, Kristus ya. Adam, ini Kristus ya. Adam, lalu di situ kita bicara tentang apa? Pelanggaran kan ya. Pelanggaran. Lalu apa lagi? Iya, penghukuman ya. Ada maut, ada penghukuman ya. Lalu ini apa? Kasih karunia, ya kasih karunia. Apalagi? Coba baca di sini dulu, supaya agak urut gitu. Kasih karunia. Penghakiman, tadi sudah ya, ini penghakiman. Penghukuman, penghakiman. Lalu apa lagi di sini? Penganugerahan karunia atas mengakibatkan pembenaran, ya, ini pembenaran. Lalu apa lagi? Maut tadi ya. Hidup, ya ini ya, hidup. Itu maut, hidup, ya. Penghukuman, penghakiman ini ya almost paralel lah, maksudnya almost sinonim lah dalam hal ini ya. Jadi ini kan paralel ya, tapi sebetulnya paralelnya itu nggak seimbang gitu, karena yang ini tuh lebih tinggi. Gitu. Nah, ya maksudnya. Tapi ada paralelnya, maksudnya paralel dalam pengertian ini loh, ini ada sambungannya gitu. Maut ya, hidup ya, lalu kemudian pelanggaran ada kasih karunia itu ya. Penghakiman atau penghukuman itu ada apa itu? Pembenaran di dalam Kristus. Bahwa yang kiri itu adalah fakta, yang sebelah kiri itu memang adalah fakta ya, fakta
yang kita harus terima gitu. Tapi nggak boleh berhenti di situ karena Paulus mau mengajak kita untuk lebih tinggi daripada itu. Yaitu di dalam kasih karunia Kristus. Saya baca lagi ya, ayat 15. Karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam, tidak sama. Jauh lebih besar maksudnya. Jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan, ya ini penganugerahan juga boleh ditambahkan di situ ya. Penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi ya, kalau saya balikin lagi ya ke konteks ini ya, konteksnya surat Roma ya. Itu kan bicara orang Yahudi itu protes gitu ya. Kok kita di-expel sih? Tuhan itu keadilannya ada di mana? Terus kemudian Paulus menjawab, orang Gentiles itu unrighteous, mereka tidak adil. Fall short of the glory of God. Kekurangan, kehilangan kemuliaan Allah. Kamu juga, kamu orang Yahudi juga sama. Jadi semuanya bungkem di sini ya. Gak ada yang adil, gak ada yang righteous. Satu-satunya yang righteous itu cuma Tuhan. Jadi don't even ask apakah Tuhan itu righteous atau enggak. Karena kamu sendiri unrighteous kok gitu di dalam hal ini. Kamu sendiri tidak adil. Tapi ya, judgment pembungkaman ini nggak berhenti di sini loh. Tapi terus kemudian sekarang kita mau bicara righteousness of God. Biasanya gini sih, logiknya gini. Orang kan mempertanyakan keadilan Tuhan gitu ya. Tuhan, kenapa engkau nggak adil? Terus Tuhan jawab, kamu sendiri nggak adil kan? Ya kita mulai, iya ya, saya sendiri nggak adil. Sorry Tuhan, saya sendiri nggak adil. Maksudnya kalimat berikutnya, ya sudah kamu di neraka dong. Kamu kurang ajar, tanya saya adil atau enggak? Kamu ke neraka dong kok. Kamu nggak adil kok. Kan harusnya logiknya ke sana kan ya. Tapi Paulus waktu bicara righteousness of God, itu bukan bicara murka Tuhan gitu. Sudah tidak ikutin saya kan? Ini kan orang yang kurang ajar tanya keadilan. Dia sendiri nggak adil, berani-beraninya tanya keadilan lagi. Terus Tuhan jawab, kamu tanya keadilan saya, kamu sendiri nggak adil, kamu sendiri berdosa dan sebagainya. Tapi Tuhan kan nggak berdosa, makanya nggak berdosa berhak untuk menghukum yang berdosa dong. Yang adil berhak untuk menimpakan penghukuman kepada yang tidak adil, betul kan ya? Jadi kamu diekspel keluar daripada Roma, it's just correct gitu. Gak ada yang salah di sini gitu. Karena kamu nggak adil. Kalau kamu nggak berdosa, silakan komplain. Lalu kamu berdosa, kamu menderita. Apa yang salah di sini? Gitu? Memang kamu berdosa, menderita. Ya sudah toh, memang kamu berdosa kok gitu. Jadi di dalam keadaan seperti ini kan logiknya ke sana seharusnya. Tapi waktu Paulus bicara tentang righteousness of God, dia bukan bicara keadilan Allah yang murka balik gitu ya terhadap orang-orang yang kurang ajar, tanya keadilan Allah. Tapi dibicarakan sebagai righteousness of God. Ya ini di dalam belas kasihan di dalam anugerah ini. Ini gak bisa dimengerti logik kayak begini di dalam dunia ini. Cuma di dalam kekristenan ada cerita kayak begini. Di dalam dunia ini ada cuma pembalasan keadilan. Kalau ada orang kurang ajar, fitnah, tuduh, gak adil dan sebagainya. Tapi ternyata dia adil. Kalau ternyata terbukti seperti itu apa? Balikin keadilan dong mestinya gitu kan ya. Tapi Tuhan saudara dan saya bukan Tuhan yang kayak begitu, bukan. Tuhan yang kita percaya dalam Alkitab itu bukan itu. Jadi kalau kita menjalani kehidupannya seperti itu, saudara sedang mengikut Tuhan yang palsu sebenarnya. Bukan Tuhan yang ada Alkitab. Tuhan yang di dalam Alkitab itu Tuhan yang maha adil dan dia nggak bersalah. Dia boleh menghukum orang-orang yang tidak adil, dihukum, dihakimi dan sebagainya. Sangat layak. Kurang ajar lagi gitu kan ya. Sangat layak untuk dihakimi. Tapi Tuhan tidak murka gitu. Tapi Tuhan justru menyatakan ini loh, kasih karunia gitu. Sekarang saya buka kasih karunia. Tapi untuk mengerti kasih karunia ini orang mesti keluar dulu dari self-righteous itu. Sikap yang menuntut keadilan. Dari self-righteousness itu. Kalau bagian ini nggak beres mau bicara Injil, mau bicara pengampunan, mau bicara kasih karunia, semuanya itu kosong. Gitu. Semuanya nggak ada yang masuk. Karena apa? Karena dia rasa dia layak kok soalnya. Gitu. Karena dia rasa dia berhak untuk mendapatkan keadilan dan sebagainya. Maka nggak nyambung semua. Injil nggak bisa masuk untuk orang seperti itu.
Nah ini mengkhawatirkan nih gambaran seperti. Makanya Alkitab itu bilang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Sedikit itu betul-betul sedikit, sangat sedikit sebetulnya. Karena dunia ini berada di dalam keadaan yang ya itu tadi menuntut keadilan Allah, ya seperti orang Yahudi. Mana keadilan Allah gitu? Dia rasa dia entitled untuk diperlakukan dengan adil. Lah dia sendiri nggak adil kayak gitu. Tapi dia merasa harus diperlakukan dengan adil dan sebagainya. Ini orang-orang yang nggak tahu diri, orang yang nggak mengenal dirinya sendiri. Tapi berbahagia ya, saudara dan saya, kalau kita bisa dibawa ya oleh firman Tuhan, kita menyadari ketidakadilan kita, keberdosaan kita ya, dan itu membungkam kita. Terus kemudian Paulus ternyata membawa kita kepada pengenalan keadilan Allah, ya righteousness of God in Christ. Maksudnya apa? Ya ini kasih karunia, ya anugerah, pengampunan, penganugerahan dan sebagainya, pembenaran. Nah, kalau kita menerima ini, ya, lalu kita melihat orang lain nggak adil, ya, lalu terus kemudian tuduh kita yang nggak adil, gitu. Kita mesti seperti Tuhan. Kita lihat kelemahannya orang lain, kita lihat kekurangannya orang lain, ya sudah gitu kurang ajar lagi gitu. Kita mesti seperti Tuhan, karena Tuhan yang kita percaya itu Tuhan yang seperti itu, bukan Tuhan yang membalas dan menyatakan keadilan. Itu bukan Tuhan yang di Alkitab. Tuhan yang di Alkitab itu nggak membalas sesuai dengan keadilan. Jadi saudara dan saya dipanggil untuk seperti Kristus di dalam ini ya. Ini bagian daripada keselamatan saya. Keselamatan itu saya paling khawatir nukut sekian kali nih orang untuk mereduksi keselamatan. Pokoknya percaya Yesus Kristus. Nanti kalau mati masuk surga. Tapi kehidupan di dunia sama sekali nggak kayak Kristus. Sama sekali nggak ada bedanya. Dia tetap di dalam kehidupan yang lama. Ini orang yang nggak lahir baru sebetulnya gitu. Tapi ditipu dan tertipu oleh kalimat. Saya percaya bukan menipu lah itu pasti ya pengkhotbahnya gitu. Tapi dia salah mengerti. Pokoknya sebut nama Tuhan. Ya Yesus Kristus gitu ya. Masuk di dalam hati ya. Masuk surga, tapi hidup terus di dalam kedagingan. Terus di dalam kedagingan. Ini orang yang masuk surga. Ini bukan masuk surga, bukan. Orang yang menipu dirinya sendiri. Dia tetap mempertahankan self-righteousness-nya. Terus di dalam keadaan seperti itu. Akhirnya apa ya? Ini orang yang gak mengenal Tuhan. Hidup kekal itu saya bukan mati masuk surga. Bukan, saya itu bukan definisinya Yohanes. Hidup kekal itu hidup yang mengenal Allah. Mengenal Allah. Saudara mengenal Allah gak? Saudara mengenal Kristus. Kristus yang saudara kenal itu Kristus yang seperti apa? Kristus yang ada di sini, yang diberitakan oleh Paulus adalah Kristus yang tidak membalaskan keadilan kepada orang yang tidak adil. Tapi dia justru bicara tentang kasih karunia di sini. Dia bicara kasih karunia, dia bicara anugerah, dia bukan bicara penghakiman, meskipun sebetulnya layak untuk bicara penghakiman. Saya baca lagi 16. Kasih karunia tidak berimbangan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, ada maksudnya, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Orang-orang di Roma, baik yang Gentiles maupun yang Yahudi, diundang untuk masuk ke dalam cerita menerima anugerah Kristus ini. Dan ya berhenti mempertanyakan keadilan Tuhan, dan juga berhenti melihat ternyata saya sendiri juga tidak adil. Kalau saya cuma melihat dosa saya bisa gantung diri loh. Kalau saya melihat kelemahan saya ternyata didapati ternyata saya yang pendusta gitu ya. Saya mau menyudutkan Allah ternyata dia maha suci, ternyata saya yang berdosa. Kok berhenti di sini, kita bisa jadi orang yang mengutuki diri. Kita bisa jadi orang, sudah kalau gitu hukum saya saja begitu kan ya. Itu bukan Injil, saya bukan. Injil nggak bicara itu. Allah juga nggak bersuka cita atas kematian orang fasik. Sudah tahu ada ayat seperti itu ya di dalam Perjanjian Lama. Allah itu nggak bersenang-senang atas kematian orang fasik. Sudah pikir kalau ternyata Allah terbukti bukan dia yang berdosa, ternyata manusia yang tidak adil dan berdosa gitu ya. Terus kemudian, nah tahu kan, lu sekarang berdosa, terus mulai dipanggang di dalam api neraka, terus Tuhan jadi senang gitu. Menurut Alkitab tidak, Tuhan itu nggak bersuka cita atas itu. Tuhan tidak bersuka cita atas kematiannya orang fasik. Ya, tapi dunia ini ya, dunia di mana saudara hidup ya, sangat bersuka cita terhadap kematian orang fasik. Dunia ini nggak seperti Tuhan. Maka kalau kita lebih mirip dunia,
Kita bersuka cita atas penderitaan orang fasik. Saya pikir orang itu nggak mengenal Tuhan yang di dalam Alkitab. Tapi dia sangat mengenal dunia. Saya ingatkan lagi ya, hidup kekal itu mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan. Yang nggak mengenal Tuhan itu nggak ada hidup kekal sebetulnya. Sudah mengenal Tuhan yang seperti apa? Ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Sekali lagi ya, paralel ini ya. Tapi yang menang adalah perbuatan kebenaran Kristus yang membenarkan orang untuk bisa hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, ya, Adam tidak taat, semua orang menjadi orang berdosa. Ini fakta dan begitu menyakitkan. Tapi nggak berhenti di sini. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, ketaatan Kristus, kesempurnaan ketaatannya, semua orang menjadi orang benar di dalam Kristus. Jadi kita yang di dalam Kristus, kita jadi dipulihkan sehingga kita bisa taat. Di dalam Adam kita nggak ada kemungkinan untuk taat. Yang ada adalah pelanggaran terus-menerus. Satu demi satu ya. Selalu gagal dan gagal dan gagal. Tapi di dalam Kristus kita ada ketaatan. Pertama Kristus sendiri ketaatannya itu diperhitungkan ya. Diperhitungkan menjadi ketaatan kita. Ini namanya penggantian gitu, substitusi. Tapi bukan cuma itu saya, di dalam pengertian yang lain juga secara pengudusan ya. Ketaatan Kristus itu harusnya berkembang di dalam kehidupan kita. Kita akhirnya menjadi orang-orang yang betul-betul truly taat. Sudah bisa membedakan dua hal ini ya. Bisa membedakan ya. Ini kalau dalam bahasa Inggris ini saya. Declare righteous sama made righteous. Di declare righteous. Declare righteous. Righteous declaration. Ya. Declared as righteous sama made righteous. Tahu bedanya? Yesus mati di atas. Kita kan unrighteous kan ya. Saudara dan saya kan kita bukan orang benar. Tapi Yesus kan orang benar. Nah, kebenaran yang sempurna itu diperhitungkan menjadi kebenaran kita. Kita ini declared righteous. Saudara dianggap benar. Karena waktu Bapa melihat kita, ya dia seharusnya murka. Tapi darah Kristus itu menutup kita sehingga dia melihat kita di dalam Kristus. Kita dianggap diperhitungkan sebagai orang benar. Bukan karena kita benar, tapi karena Kristus yang maha benar. Sudah nangkep ya poin ini ya. Itu pengertian substitusi namanya, pengertian penggantian. Tapi nggak berhenti di sini, saudara. Nggak berhenti di sini. Kita juga akhirnya dibuat menjadi benar gitu. Betul-betul dikuduskan akhirnya menjadi orang benar, menjadi seperti Tuhan. Nah ini proses panjang memang ya. Maksudnya kita nggak bisa hanya berhenti di sini saja, saudara. Declared righteous. Terus kemudian ya sudahlah declared righteous kan sudah declared righteous. Jadi saya terus di dalam unrighteousness. Saya terus di dalam ketidakadilan. Saya hidup di dalam kedagingan. Saya benci orang lain. Saya mengharapkan orang fasik binasa dan sebagainya. Gak apa-apa dong. Kan saya di-declare righteous. Kan Yesus yang menyelamatkan saya. Bukan kesalahan saya. Celaka saya kayak begini. Ini bukan kekristenan ya. Bukan. Memang kita bukan diselamatkan karena kita ini dibuat righteous. Bukan. Sekali lagi ya. Kita ini diselamatkan dasarnya itu karena kesempurnaan kebenaran Kristus. Yang olehnya kita di-declare righteous. Jelas ya bagian ini ya. Itu bukan ada campuran sama kesalehan saya atau saya menjadi lebih righteous. Nggak ada urusannya sama ini gitu. Keselamatan itu purely adalah karena Kristus, oleh Kristus, kebenaran Kristus. Tapi ya saya di dalam cerita keselamatan termasuk juga di dalamnya kita yang tadinya nggak tertarik untuk taat, kita menjadi orang-orang yang jadi tertarik untuk taat gitu. Karena hati kita sudah dirubah gitu. Kita yang tadinya itu orang-orang yang nggak bisa submisif ya. Nggak bisa submisif terhadap firman Tuhan ya. Selalu melawan. Dan Kristus tinggal di dalam kita. Kita jadi orang yang taat, submisif. Bisa diatur oleh Taurat. Bisa diatur oleh firman Tuhan. Dan itu bukan karena terpaksa, forcefully, ya, secara paksaan bukan. Tapi dari kerelaan hati kita. Gitu. Nah ini maksudnya ya. Waktu dikatakan di situ. Sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Ya. Gak taat, gak tertarik untuk taat di dalam Adam. Tapi oleh ketaatan satu orang, yaitu Yesus Kristus, semua orang menjadi orang benar. Seharusnya kita, sekali lagi mengulang khotbah kemarin ya, kalau kita ini bertumbuh di dalam Kristus, kita ini jadi orang yang semakin submisif terhadap firman Tuhan. Itu tanda orang yang lahir baru.
Orang yang makin lama itu makin bisa dibentuk gitu. Orang yang makin lama itu makin bisa menaati firman Tuhan. Yang makin lama itu kepingin makin sinkron dengan kehendak Tuhan. Itu tanda orang yang lahir baru. Tapi ada orang yang nggak begini sih. Ada orang yang merasa dirinya benar, merasa dirinya itu sudah taat sama firman Tuhan. Ini lah menakutkan ya. Yang merasa sudah taat itu justru yang nggak taat sebetulnya gitu. Yang merasa dirinya masih jauh daripada ketaatan itu justru adalah orang-orang yang dekat dengan kerajaan Allah. Yang mengenal dirinya sendiri dan akhirnya membutuhkan Kristus. Dan di dalam Kristus dia jadi orang yang lebih submisif dalam hal ini. Submisif kepada Tuhan dan firman-Nya. Lalu 20-21 perhaps ayat yang paling sulit deh. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ini kita mesti mengerti dengan benar ya kalimat ini ya. Apa artinya hukum Taurat ditambahkan, pelanggaran menjadi semakin banyak? Maksudnya gini sih, bukan gara-gara ada hukum Taurat terus kemudian pelanggaran jadi makin banyak. Tapi di dalam arti bahwa karena ada hukum Taurat maka semakin terlihat bahwa pelanggaran itu begitu banyak. Nah kebiasaan maksudnya ya. Bukan metritis, tapi di dalam metritis itu ini ya, dibuat benar gitu. Tapi di dalam pengertian gini, tadinya waktu nggak ada Taurat, kita nggak sadar bahwa pelanggaran itu sebetulnya banyak gitu. Kita pikir pelanggaran ini kecil gitu ya, pelanggaran biasa gitu. Tapi begitu Taurat itu diberikan, kita jadi tahu bahwa pelanggaran saya ini sebetulnya dalam loh. Dosa saya ini sebetulnya banyak. Orang kalau nggak ada firman Tuhan, dia pikir dia lumayan baik, dia lumayan mencintai Tuhan, dia lumayan mengasihi sesama dan sebagainya. Tapi terus kemudian waktu ayat mengatakan, ini kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Saya ambil satu saja ya, mengasihi Allah dengan segenap akal budimu. Saudara pakai ini, akal saudara betul-betul untuk mengerti firman Tuhan, mengerti teologi, sudah tertarik. Gini gak kita ini? Kita kayak gini gak? Saya tanya ini. Kan mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi itu maksudnya ya. Rasio saudara, pikiran saudara itu dipakai untuk mengerti Alkitab selimpah-limpahnya. Saudara baca sangat tertarik dengan buku-buku yang membawa kita lebih mengerti Alkitab. Kita kayak gini. Enggak kan? Ya itu. Berarti kita kan gak mengasihi Allah dengan segenap akal budi kan? Kita mengasihi Allah dengan secuil akal budi. Kita lebih suka pakai pikiran kita untuk hal-hal yang negatif kan. Pikirin orang-orang lain gini-gini, pikiran buruk dan sebagainya. Itu namanya mengasihi Allah dengan segenap hati. Itu namanya membenci sesama dengan segenap akal budi. Ya, gitu. Membenci sesama dengan segenap akal budi kayaknya lebih sering terjadi daripada mengasihi Allah dengan segenap akal budi. Sudah nangkep maksudnya. Tapi waktu sebelum ada ayat ini atau perhaps even sebelum saya ngomong kayak gini, sudah saya lumayan loh. Saya gosipin orang itu seminggu cuma 4 kali doang. Orang itu bisa sampai 2-3 kali. Saya ini lumayan juara di kampung saya. Cuma membicarakan kelemahan orang cuma 4 kali dalam seminggu. Tapi kalau Tuhan dikasih Taurat dia bilang, mengasihi aku dengan segenap akal budimu. Siapa yang bisa melakukan kayak begini? Terus kita bilangnya cuma Kristus gitu ya. Ya betul cuma Kristus. Kita dibenarkan karena Kristus makanya kan ya. Tapi Kristus yang tinggal di dalam kita itu mau ya membuat kita, ini metritis sekarang ya. Mau membuat kita jadi righteous seperti dia. Maksudnya apa? Kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Segenap hati kita, segenap kekuatan kita, ya segenap jiwa kita. Itu yang dilakukan Kristus, itu namanya metritis. Menjadi orang yang taat. Jadi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Maksudnya ini loh, kamu itu pelanggarannya banyak. Kamu jadi tahu karena hukum Taurat itu ini ditambahkan. Nah, tapi dengan pelanggaran semakin banyak karena nggak berbanding dengan kasih karunia Allah, maka dengan dosa yang semakin banyak itu semakin banyak juga kasih karunia Allah semakin berlimpah-limpah karena Tuhan itu harus menang. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang dikalahkan oleh dosa manusia. Kalimat ini kalimat besar ya. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang mau dikalahkan oleh dosa manusia.
Dia menang di atas kayu salib, itu dia menyatakan kemenangan kasih karunia sebetulnya. Seberapa besar dosamu ya, kasih karuniaku itu lebih dalam lagi. Gitu. Paulus itu dosanya besar luar biasa. Ya. Tapi dia dimenangkan. Ya. Ini cerita kasih karunia, cerita kemenangan kasih karunia Allah. Cerita kehidupan saudara dan saya itu harusnya menyaksikan kehidupan seperti ini. Kita orang yang berdosa, tapi kasih karunia Allah itu menang atas dosa-dosa kita. Belum, kita ayat 21 belum, sekarang di ayat 20. Seharusnya kita itu menyatakan kehidupan kita itu ini ya apa? Menyatakan kemenangan kasih karunia, tapi bukan cuma itu ya. Di dalam kaitan kita dengan orang lain juga gitu. Sekali lagi ya, kekristenan itu bukan cuma antara saya dan Tuhan, tapi juga ada ini, ada orang lain gitu. Waktu kita melihat kelemahan orang lain, ya, itu kasih karunia Tuhan itu harus menang terhadap dosanya dia. Sudah bisa ngikutin nggak kalimat ini? Karena Tuhan itu melihat kita ya, bukan dosa kita yang menang, kasih karunia Tuhan yang menang gitu. Waktu kita melihat kelemahan orang lain, itu yang menang bukan harusnya kelemahannya dia, tapi kasih karunia Tuhan harus menang terhadap dosanya orang itu. Kalau kita bicara dosa kita gampang ya. Maksudnya gini, saya mau lah bukan dosa saya yang menang, kasih karunia Tuhan yang menang. Saya mau kayak begitu. Jadi kasih karunia Tuhan menutup saya yang berdosa ditutup kasih karunia Tuhan. Tapi terhadap orang lain, ya celakalah orang fasik gitu ya. Biarlah dia mati dengan tidak selamat dan sebagainya. Kita jadi nggak tertarik dengan kemenangan kasih karunia terhadap kelemahan orang lain. Padahal Tuhan itu tertarik dengan kalau kemenangan kasih karunia di dalam kehidupan kita ya. Ini seharusnya menjadi satu hal yang nyata di dalam kehidupan kita. Gitu. Bukan cuma antara Jesus and I, saya dan Yesus, tapi juga saya dan orang lain. Saya belajar di dalam posisi Kristus. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Kalau saudara melihat di dunia ini ada begitu banyak dosa. Nah itu adalah satu challenge. Sudah bisa menyaksikan. Di situ ada kasih karunia Tuhan yang bisa menang. Tapi kalau kita melihat dosa terus kemudian kita lari, kita pesimis. Terus kemudian kita menarik diri. Kita bergaul dengan orang-orang kudus dan sebagainya. Ini bukan kekristenan dan bukan kekristenan. Kalau Tuhan kayak begini, ya sudah ada cerita keselamatan. Dia nggak akan kesalib anyway. Dia akan ciptakan planet lain yang ada makhluk-makhluk yang lebih menarik, lebih lucu, perhaps minion-minion atau apa gitu, daripada melihat manusia yang nyebelin kayak gini gitu. Untuk apa mesti mati untuk manusia? Kalau Tuhan kayak begitu ya. Tapi Tuhan nggak menciptakan minion-minion atau apa gitu. Dia datang ke dalam dunia. Gitu. Dia berurusan dengan dosanya manusia dan dia mengumumkan kemenangan kasih karunia. Gereja itu mesti mengumumkan kemenangan kasih karunia atas dosa. Gereja itu dipanggil untuk mengumumkan kemenangan kasih karunia Kristus. Jauh di atas dosa dan kelemahan manusia. Tapi gereja yang gagal menyaksikan ini ya, saudara berarti ini, akan jadi gereja yang judgmental. Gereja yang gagal menyaksikan kemenangan kasih Kristus akan menjadi gereja yang luar biasa judgmental. Yang dipenuhi oleh orang-orang yang self-righteous. Itu gereja Kristus, itu gereja atau bukan saya nggak tahu. Kayak bukan gereja. Kalau gereja itu ya harusnya seperti Kristus. Gereja itu bukan gereja karena dia nggak ada dosa sama sekali. Bukan loh, saya bukan. Tapi gereja itu adalah gereja karena dia bisa mengumumkan, dia bisa menghidupkan, dia bisa menyaksikan kemenangan kasih karunia Kristus atas dosa dan kelemahan manusia. Itu gereja. Nah, saudara dan saya dipanggil untuk bagian di dalam cerita seperti ini. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Menarik, kalau saya baca di dalam cerita revival, kebangunan rohani dan sebagainya, itu biasanya terjadi justru di tempat yang paling kering, di tempat yang paling meninggalkan Tuhan, di tempat yang paling moral itu corrupted, di tempat yang paling dingin, paling gersang. Terus di situ ada kebangunan rohani. Ini menarik. Saya bukan berarti terus kemudian mengatakan, oh di tempat yang sudah lumayan diberkati nggak perlu kebangunan rohani lagi. Bukan itu loh. Jangan ditarik ke sana maksudnya. Kita tetap rindu ada kebangunan rohani kalau bisa ya terus menerus gitu. Tapi yang saya katakan adalah seringkali waktu Tuhan bekerja itu di tempat yang paling bawah gitu. Luther itu dibangkitkan di dalam keadaan waktu gereja itu begitu sangat corrupted gitu. Lagi sekorap-korap. Lalu terus kemudian Tuhan membangkitkan orang seperti Martin Luther. Sekali lagi ya. Itu berarti pengumuman
kemenangan kasih karunia Tuhan atas dosa manusia. Saudara baca ceritanya Daud ya, itu kan dia ada dosa perzinahan kan ya, itu dosa kan ya. Tapi terus kemudian dari orang yang sebenarnya dia bersalah itu ya, lalu terus kemudian ada Salomo, itu dari Bathsheba, bukan dari istri yang tanda kutip baik-baik atau yang dari laki dia baik-baik. Saudara baca di dalam ceritanya apa ini saya? Tamar dan siapa ini? Yehuda ya. Tamar dan Yehuda ya. Sudah bacakan cerita itu kan. Itu Yesus Kristus itu turun dari situ. Ini sangat nggak masuk akal. Kenapa ya? Nggak pakai line yang suci gitu, nggak pakai line yang bersih. Gitu. Oh ini sengaja aja. Ini belum Pak. Nanti pasal 6 baca. Oh gitu sengaja aja dong. Berkon di dalam dosa supaya makin ini apa? Makin bukan itu maksudnya. Bukan itu dibawa ke sana, bukan itu. Itu orang yang ngomong kayak gitu masih nggak mengerti keindahan daripada kasih karunia, keindahan kekudusan di dalam Tuhan. Memang dia cinta dosa kalau kayak begini. Saya mengantisipasi sedikit ya, pasal 6 gitu. Tapi ini loh dosa sebanyak apapun, Tuhan itu menang. Dia memakai itu ya, memakai keadaan-keadaan yang ditimbulkan oleh dosa. Itu justru untuk menyatakan semakin dalam lagi kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ayat terakhir 21, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut. Dosa berkuasa dalam alam maut. Demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dosa itu maut. Ya. Dosa kuasanya itu membawa kepada kematian. Kasih karunia kuasanya akan membawa kepada kebenaran untuk hidup yang kekal. Ini coba saudara baca, ada yang pakai bahasa Inggris ya. Coba saudara baca ayat ke-21. 21 tolong bacain ayat bahasa Inggris. Ya, saudara ketemu kata righteousness lagi kan di sini kan ya. Masih bicara righteousness itu. Masih ingat tadi yang saya ngomong ya. Jadi orang itu mempersoalkan righteousness-nya Tuhan. Terus Tuhan menjawab, kamu sendiri itu unrighteous. Lu berani-berani nyatanya my righteousness gitu ya. Terus sambungan setelah itu bukan Tuhan menyatakan righteousness-nya balik. Itu mati lu. Saya righteous, kamu unrighteous ya. Matilah kamu, binasalah kamu yang unrighteous. Bukan itu. Tapi Tuhan menyatakan apa? Kasih karunia. Tapi sudah perhatikan ya. Demikian kasih karunia akan berkuasa oleh apa? Oleh righteousness, oleh kebenaran keadilan itu ya. Kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran keadilan untuk hidup yang kekal. Intinya saya sudah mendapati di sini ya, kasih karunia Tuhan waktu berkuasa itu dia berkuasa oleh kebenaran keadilan ya. Gak bisa membicarakan kebenaran keadilan tanpa kasih karunia. Itu gak mungkin. Dari perspektif Kristen itu gak mungkin. Yang paling menakutkan itu ya. Yang paling menakutkan itu waktu orang bicara keadilan tanpa kasih karunia. Lalu dia sedang pikir dia bicara keadilan yang benar. Itu bukan keadilan. Kebenaran dari perspektif Kristen itu gak mungkin tanpa kasih karunia. Kita gak bisa bicara kebenaran keadilan tanpa kasih karunia. Dari perspektif Kristen ya. Jadi kalau kita tertarik keadilan tanpa kasih karunia, kita bukan masuk kepada konsep kebenaran keadilan Kristen itu. Karena Tuhan itu memperkenalkan kebenaran keadilan itu melalui kasih karunia. Kebenaran Kristus itu yang diperkenalkan. Ini loh kebenaranku, seolah Tuhan tuh mau kebenaranku. Bukan kebenaran yang menghukum kamu orang-orang yang gak benar, bukan. Tapi kebenaran yang diperhitungkan kepadamu. Ini mengejutkan loh, logik. Pembeloan ke sini ini betul-betul mengejutkan. Karena yang di-expect biasanya di dalam dunia. Setelah ternyata dia nggak adil, ternyata yang sini adalah adil. Ya itu menanti penghukuman sudah kan. Penghukuman yang ini berikutnya. Tapi bukan penghukuman, tapi kasih karunia. Dan itu masih menyebut kebenaran. Ini loh keadilan. Keadilanku ya itu apa? Keadilanku dosamu diampuni. Kamu diterima di dalam Yesus Kristus. Kamu nggak harus mati, tapi kamu beroleh hidup yang kekal. Itu keadilanku. Kebenaran untuk hidup yang kekal. Beautiful ya saya. Ini kekristenan itu beautiful. Gitu.
Saudara nggak mungkin ketemu pengajaran kayak begini dalam kepercayaan apapun, di dalam filsafat apapun, nggak ada. Kecuali kita masuk ke dalam kelimpahan Alkitab ini. Ya kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita untuk bisa menikmati kasih karunia Tuhan yang diberikan dalam Yesus Kristus.